Jadi nanti di deskripsi saya juga akan masukkan produk-produk Ashley yang sudah saya review ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang berminat, ini ada juga Fix 4. Silahkan nanti yang berminat cek di deskripsi. Kemudian, nah ini dia. Ini koleksi saya ya, Yamaha. Nah, ini teman-teman hasil dari grafik yang ada di aplikasi Spektrum ya, untuk bisa mendengarkan frekuensi. Kita coba, saya diam ya, saya matikan mic-nya, saya nolkan apakah dia ada noise. Selanjutnya karaoke. Nah, ini ada fitur sendiri karaoke. Tes 1 2 3, do re mi fa sol la si do. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video kali ini kembali saya akan menyampaikan review terhadap produk mixer dari Ashley. Jadi pada saat ini Ashley sudah mengeluarkan tipe terbaru, yaitu Milan 4, yaitu mixer middle ke bawah ya. Nah, ini yang kita akan coba kupas tuntas. Untuk itu seperti apa kualitasnya, apakah sesuai dengan ekspektasi kita, saya akan coba sebaik mungkin kepada teman-teman untuk menyampaikan dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu sekali lagi terima kasih atas support teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terus dukung channel ini. Di akhir video semua produk-produk yang saya review akan saya masukkan ke dalam deskripsi. Terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Simak video ini sampai selesai. Nah, teman-teman, di hadapan kita sudah ada mixer Ashley ya, tipe Milan 4 atau Milan 4. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam mixer ini. Nah, sebelum kita coba langsung mendengarkan suaranya, mungkin ada baiknya saya menjelaskan sedikit, menyampaikan review dari sisi fisik ya teman-teman ya. Nah, kalau di kotaknya sendiri, ya ini kotaknya, ini fiturnya ada, ini fiturnya ya. Di sini ada 48 volt phantom ya teman-teman sekalian ya. Kemudian ada 7 pin equalizer di sini ada ya. Kemudian ada built-in 99 DSP ya teman-teman sekalian di sini. 99 DSP effects. Kemudian ada satu aux output. Nah, ini dia. Kemudian ada FX out. Nah, ini ada FX out. Jadi nanti FX-nya ini berfungsi untuk ke sini ya teman-teman. Berfungsi untuk aux-nya ini mengeluarkan efek-efek juga. Sesuai dengan kebutuhan tentu saja ya, terpisah dengan efek dari mic. Nah, nanti seperti apa suaranya nanti kita akan dengar. Kemudian untuk recording seperti apa, karena saya akan memfokuskan mixer Ashley ini ketika kita melakukan recording teman-teman ya. Seperti apa kualitasnya, apakah suaranya sesuai dengan ekspektasi. Tapi yang pasti Ashley ini terkenal kalau dia itu menggunakan apa namanya untuk di luar ya, di luar rekaman menggunakan speaker aktif ataupun speaker pasif yang sudah dibantu dengan amplifier atau power. Nah, tapi untuk hasil rekaman seperti apa? Nah, di sini channel ini lebih kepada menjelaskan atau kita bisa melihat hasilnya, mendengar hasilnya terkait dengan produksi suara yang dikeluarkan oleh mixer ini. Nah, kita akan coba ya teman-temannya. Sementara itu yang bisa saya perlihatkan untuk kotaknya sendiri. Di sini sudah ada apa namanya? Sudah ada kartu garansi dan lain sebagainya. Ada buku petunjuknya seperti biasa. Ashley mengeluarkan garansi 1 tahun.
Kemudian kita akan kupas kelebihannya terhadap tipe yang ini. Nah, pertama untuk tipe ini teman-teman sekalian, dia menggunakan power langsung dari PLN ya. Nah, ini teman-teman sekalian, kita bisa lihat di sini powernya langsung ya, menggunakan PLN, tidak menggunakan adaptor. Nah, kemudian dari sisi fisik, ini besi teman-teman sekalian, dan sangat keras sekali. Kemudian secara fisik saya melihat ini keren ya. Di sampingnya itu ada kisi-kisi seperti ini, kawat kasa ini, dari kasa nih kawan, kawat kasa. Kalau teman-teman dengar suaranya seperti itu ya, bahannya. Kemudian secara tombol, ini tombol-tombol puter ya, ini juga cukup nyaman diputer ya, tidak seret, lembut ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada equalizer, di sini juga enak sekali ya, lembut lah istilahnya, nggak seret ya teman-teman ya. Jadi enak kontrolnya. Kemudian di sini juga ada volume ya, volume yang, nah di sini ada volume master ya teman-teman ya, left right. Nah secara apa namanya, tombol geser ini juga lembut ya. Jadi kalau teman-teman enak lah ya memainkan ini ya, cukup nyaman untuk mengaturnya, pelan-pelan juga bisa ya. Nah ini salah satu kelebihan dari produk Ashley ya. Nah kemudian untuk fasilitasnya sendiri di sini ada 4 line input ya, yaitu yang mic line 1, mic line 2 dan mic line 3 dan 4 ya. Jadi di sini inputannya menggunakan Akai dan SLR, kemudian RCA disediakan juga. Nah ini teman-teman sekalian. Nah kemudian pengaturannya sendiri ada pantom di sini, masing-masing ada di line input ya, mic line 1 dan 2 ini sudah ada fasilitas pantom untuk yang mikrofon kondenser ya. Kemudian di sini ada di channelnya ini, di channel 1 ada gain ya, teman-teman bisa lihat ada gain, ada high ya, ada middle, ada low. Kemudian ini aux ya, pengaturan aux. Kemudian ini efek. Nah, ini terus di sini juga, nah ini enaknya di sini ada left dan right ya. Pengaturan suara kiri dan kanan. Kemudian yang paling bawah ini volume. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, kemudian di sini untuk yang line keduanya demikian juga sama. Kemudian untuk yang 3/4-nya di sini juga ada high, middle, low, ada aux ya, ada send aux atau aux send, ada pan, left right, kemudian ada volume juga. Kemudian di sini di sisi paling kanan bawah ada FX to aux, kemudian FX send. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini fasilitasnya lumayan banyak ya. Kemudian di main out-nya, di left right-nya juga sudah ada out untuk SLR atau Canon ya, untuk out ke speaker ya. Ini left right-nya, left right ini untuk ke speaker aktif atau ke power maupun ampli. Ini bisa teman-teman ya. Kemudian ini untuk phone ini ya, headset nih. Kemudian ini adalah aux-nya ya teman-teman, aux yang biasanya untuk speaker monitor ya, speaker monitor yang bisa dikirim efeknya ya terpisah dengan out yang ada di main out secara keseluruhan. Nah ini salah satu kelebihan, ini tergantung kebutuhan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman membutuhkan apa namanya aux ya keluar untuk monitor atau terpisah dengan apa namanya main out secara master, ini dia bisa diatur secara terpisah efeknya maupun volumenya. Nah yang paling enaknya lagi di sini untuk outnya bisa diatur dari equalizer ya, ada equalizer di sini, jadi bisa kita atur lagi kualitas suara frekuensinya. Kemudian nah di sini dia ini 32 bit nih teman-teman,
32 bit digital effect. Nah, apakah betul 32 bit? Nah, ini terus terang aja saya sebelum kita sebelum saya membuat tutorial ini, saya juga sudah coba sebenarnya apakah didetek 32 bit kualitas rekamannya. Ternyata tidak, teman-teman. Ini yang agak sedikit mengecewakan ya. Artinya 32 bit ini bukan kualitas rekamannya gitu, teman-teman. Tapi mungkin maksudnya adalah digital efeknya. Itu sudah 32 bit, tapi saya rasa seharusnya kalau ditulis 32 bit kualitas rekamannya harusnya bisa sampai 32 bit. Tapi di sini hanya 16 bit 48 kHz. Jadi kualitasnya DVD ya, teman-teman ya, bukan studio. Nah, kalau udah 32 bit itu sangat bagus sekali, makanya saya juga penasaran ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau secara efek, dia itu 99 efek, ada hall, efek room, efek delay, efek pingpong, iho reverbs, kemudian ada efek karaoke, ada efek pitch, chorus, tremolo, flanks, dan auto tune. Jadi ada 99 DSP. Nah, ini kelebihan dari mixer Ashley ini. Nah, cuman sayangnya ini ya, kalau kita bicara rekaman, saya tidak recommended ya teman-teman untuk rekaman studio ya. Tapi kalau untuk pemakaian outdoor, pemakaian untuk karaoke dengan speaker eksternal, nah ini itu salah satu kelebihan Ashley ya, untuk karaoke dan lain sebagainya ini sangat cocok. Kemudian untuk apa namanya, ya kebutuhan outdoor ya, kemudian untuk di masjid dan untuk kebutuhan acara-acara resmi ya, untuk di luar ruangan ataupun di dalam ruangan ini cocok nih teman-teman. Tapi kalau untuk rekaman ya seperti yang saya sampaikan, semua produk Ashley kebanyakan itu 16 bit ya hasil rekodnya. Nah, itu yang sudah saya cek. Nah, itu teman-teman, jadi jangan jangan terlalu berharap bahwa ini hasil kualitasnya 32 bit rekamannya. Nah, itu yang saya dapatkan dari sisi pengalaman ya, pengalaman ini untuk saya sharing kepada teman-teman. Nah, mudah-mudahan nanti saya akan coba mixer yang betul-betul hasil rekaman audionya itu bisa sampai 32 bit. Nah, padahal kalau 24 bit saja sudah bagus ya, apalagi 32 bit nih teman-teman sekalian. Oke, secara keseluruhan itu mungkin salah satunya lagi nih USB. Ini fungsinya bisa untuk merekam ya melalui komputer ataupun handphone. Nanti kita akan coba ke handphone ya teman-teman, karena sejauh ini lebih banyak pengguna handphone ya untuk yang membuat konten kreator dan lain sebagainya, sangat membutuhkan ini bisa direcord melalui USB. Nah, kebetulan ini juga sudah ada tertanam sound card di dalamnya, tinggal tadi kualitasnya hanya 16 bit 48 kHz atau kualitasnya setara dengan DVD ya, DVD. Kemudian di sini juga ada record ya, ada Bluetooth, modenya juga di sini ada diatur, bisa di sini. Kemudian ini bisa untuk MP3 ya, bisa diatur play, pause ya, mundur, maju dan lain sebagainya, di sini ada. Oke teman-teman, kemudian untuk efeknya sendiri ada di sini ya, pengaturannya bisa dipencet. Nah, kita putar pencet ya. Untuk itu mungkin kita langsung saja dari sisi fitur sudah ya, dari bentuk sudah, rekaman ya, hasil rekamannya seperti apa. Ini kita akan coba pasang mikrofon ya. Ini mikrofon yang sudah saya modif, kita akan coba pakai ini. AKG KW yang sudah saya modif. Ini contohnya. Dengan spool yang keren nih teman-teman. Ya, lumayan nih suaranya. Kita akan coba ke mixer ini dan seperti apa kualitas rekamannya. Nah, ini biar kita bisa membandingkan ya. Ini pakai SLR. Jadi nanti kita pasang ke line 1. Kita pasang ke line 1 seperti ini. Oke. Kemudian
Nanti ini saya dudukkan pakai dudukannya ya, biar nanti suaranya bisa terdengar. Oke, ini AKG modifikasi. Nanti teman-teman kita coba rekam ya. Ini saya akan menggunakan USB yang saya sambungkan ke HP ya. Ini saya menggunakan kamera HP dari Vivo V29. Nah, seperti apakah hasilnya? Nanti kita akan dengarkan sama-sama. Jadi biar nanti teman-teman bisa punya perbandingan ya, apakah suaranya bersih atau tidak, apakah suaranya cukup mumpuni untuk rekaman ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba. Powernya kita pasang dulu. Powernya kita pasang. Oke, kita colokkan ke listrik. Oke, kita nyalakan di belakang. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Oke ya, ini saya akan sambungkan melalui USB ya teman-teman, USB. Jadi kalau sekaligus tutorial nih teman-teman, untuk menyambungkan ke smartphone atau HP dari mixer ini, kita bisa menggunakan kabel USB ini ya, male to male. Nah, seperti ini. Pastikan kualitasnya yang bagus ya teman-teman, karena kalau kabelnya jelek, maka nanti hasil suaranya juga akan berpengaruh. Nah, setelah ini baru kita sambungkan ke OTG. Ya, OTG itu converter ya, bisa kabel, bisa bentuknya converter. Nah, ini contoh konverternya kayak begini, teman-teman. Jadi bentuknya bisa kabel, bisa juga waduh, mana nih? Kok nggak fokus deh. Jadi bentuknya bisa kabel seperti ini, teman-teman sekalian. Ya, bisa juga dia bentuknya konverter langsung seperti ini dengan kepalanya begini nih. Ya, jadi nanti begini dia. Ada yang konverternya tipenya seperti ini, dan ada yang kabel. Nah, kenapa saya pilih yang kabel? Karena ini pendek ya, jadi biar panjang dia bisa nyambung seperti ini ya. Nah, ujungnya di sini baru ke HP ya teman-teman. Jadi seperti itu, biar nanti bisa mengirimkan suara dan dia akan nanti suaranya jadi ke PC ya, nanti dia berubah jadi PC di sini. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu saya pasang dulu headphone ya, biar bisa dengar suara di sini. Nah, ini saya pasang headphone karena headphone saya colokannya pakai yang kecil 3,5 mili. Saya perlu konverter dari Akai stereo ke 3,5 mili stereo juga. Jadi seperti ini. Oke teman-teman, kita coba ya. Ini saya pindahkan rekamannya sekarang menggunakan mixer. Baik teman-teman, langsung saja ya. Ini sudah dalam kondisi terpasang. Ini efeknya saya kecilkan semua. Ini flat ya, semuanya di pukul 12 untuk yang mikrofon.
Ini saya pakai SLR karena suaranya mungkin tidak terlalu saya dengar di sini di headset. Saya coba naikkan gainnya ya. Saya bantu gain di pukul 3. Tes 1 2 3, height-nya kita naikkan juga pukul 3. Middle-nya coba kita naikkan pukul 3 juga. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, bass-nya juga sedikit naikin. Nah, ini sudah agak lebih jelas ya di headset ya. Kalau masih kurang teman-teman, karena ini saya sudah maksimalkan, ini kita bisa perkuat lagi di equalizer ya. Kita coba cari tes 1 2 3, 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 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2, 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2. Nah, ini hasil yang sesuai dengan karakter saya di mic ini ya teman-teman ya. Ini tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau di headset kira-kira sudah nyaman atau sudah pas, itu berarti settingan yang sudah maksimal. Nah, sekarang tinggal kita mainkan efek ya. Kita coba efeknya di sini, kita naikkan di sini. Ini adalah volumenya. Tes 1 2 3, ini volume efek. Saya coba naikkan maksimal ya. Kemudian ini kita bisa atur-atur efeknya untuk mikrofonnya tergantung kebutuhan. Ini saya coba pakai split juga di pukul 12. Kemudian kalau yang ini untuk yang ke aux ya teman-teman ya. Jadi ini beda lagi. Kalau kita pakai out ini baru dia nanti efeknya akan terasa. Kalau ini kita nggak ada pengaruhnya. Ya, karena nanti outnya di sini dan di main outnya yang berpengaruh. Tapi untuk aux ini keluar outputnya, pengaturannya ini ya dengan aux ini ya, karena kita nggak ada menggunakan aux jadi nggak ada pengaruhnya ya teman-teman ya. Ini kita lebih fokus ya untuk efeknya. Kita coba ini pakai efek Hall 0 sampai 9 kita maksimalkan. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, itu dia hasilnya. Jadi, kalau kebanyakan kita kurangi, di sini bisa teman-teman tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. 1 2 3, tes 1. Jadi pastikan kalau ngerekam ke PC atau ke handphone ya, pastikan ini sudah terkoneksi ya teman-teman ya, PC. 1 2 3, kemudian kita coba efek ini 9, efek room 10, tes 1 2 3, tes 1 2. Kita coba maksimalkan di pukul 19, di 19 maksudnya. Tes 1 2 3, 1 2 3. Nah, ini efek room 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, kemudian yang 20 delay 1 2 3, tes 1 2 3. Kita coba maksimalkan. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Jadi enaknya di sini volume efeknya kita bisa atur ya teman-teman. Volume bisa di sini di line 1 atau di line mic-nya. Line 1 atau di sini di aux di aux ya, maksudnya accent ya. Maksudnya sorry teman-teman. Oke, sekarang kita coba lagi efek berikutnya. Sekarang kita di pingpong efek berikut 30, tes 1 2 3. Nah, ini harusnya kiri kanannya stereonya terasa ya di headset harusnya. Mudah-mudahan rekamannya juga demikian. Kemudian 39, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, itu dia. Kemudian IHO, kemudian IHO, kemudian IHO. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, ini IHO. Tes 1 2 3, 1 2 3. Kita maksimalkan sampai ke 49. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3 kayak delay jadinya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, sekarang kita IHO reverb 50. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. 50 sampai 59.
Tes 1 2 3. 1 2 3 tes 1 2 3. Waduh, gemanya lebih panjang. Ini kayaknya cocok untuk azan atau imam ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kayak gitu ya teman ya. Kalau selanjutnya karaoke, nah ini ada fitur sendiri karaoke. Tes 1 2 3. Do re mi fa sol la si do sampai 69. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian ke pitch. Pitch itu suara kayak ada suara apa ya? Suara bayi, suara perempuan. Tes 1 2 3. Nah, ini contohnya. Nah, ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan efeknya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, ini dia ya, teman-teman. Kemudian sampai 79. Tes 1 2 3. Ini yang suara beratnya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke. Jadi kelebihannya efek-efek yang ada di mixer itu suara kita aslinya masih terdengar ya teman-teman. Kemudian efeknya bisa kita atur nih. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Yang ini tes 1 2 3. Nah, ini volumenya bisa kita atur, latar suara, latar efeknya. Jadi suara asli kita tidak terganggu ataupun tidak terpengaruh. Namun efeknya sesuai kebutuhan volumenya ya, bisa diatur. Oke, sekarang ke chorus 80. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, 84. Tes 1 2 3, 1 2 3. Do re mi fa sol la si do. Nah, kayak gitu ya chorus. Kemudian 85 tremolo. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3 sampai ke 89. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Wah, pakai headset ya teman-teman, jadi bisa dengar bedanya ya. Kemudian flank 90. Do re mi fa sol la si do. Nah, kita coba sampai 94. Ini suaranya kayak ada robot-robotnya di belakang. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Ya, itu dia. Autotune 95. Tes 1 2 3. Do re mi fa sol la si do. Nah, itu kayak suara dua. Do si la sol fa mi re do. Kok sumbang. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Ini kayak suara dua tapi ada sumbang-sumbangnya. Oke, teman-teman. Jadi itu efek-efeknya ya, teman-teman sekalian. Nah, ini teman-teman hasil dari grafik yang ada di aplikasi Spektrum ya, untuk bisa mendengarkan frekuensi. Kita coba, saya diam ya. Saya matikan mic-nya, saya nolkan. Apakah dia ada noise? Nah, teman-teman, kalau di headset saya, dia tidak ada noise ya, artinya bukan tidak noise, sangat kecil sekali ya noise-nya. Cuman nanti hasil rekaman ini ya, kita akan dengarkan apakah hasil rekamannya sesuai yang saya dengar di headset. Nah, sepertinya kalau ngelihat dari grafiknya, dia masih ada noise ya, ada pergerakan suara-suara ya dari sisi grafik-grafiknya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, bisa kita lihat ya.
Oke, demikianlah ya kualitasnya kalau secara grafik atau dari sisi spektrum ya teman-teman ya. Untuk itu yang bisa saya sampaikan kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulan pertama kelebihannya. Kelebihannya ini kalau secara fisik keren teman-teman, ganteng banget nih. Terus ukurannya nggak terlalu besar, kecil dan gampang dibawa-bawa ini teman-teman. Kemudian kedua powernya sudah langsung pakai AC ya. AC PLN. Kemudian yang berikutnya kelebihannya adalah di sini sudah ada equalizer ya. Kemudian ada pantom juga ya. Di sini pantom untuk mikrofon kondenser. Kemudian untuk efek-efeknya juga bagus ya, ada 99 ya. Itu kelebihannya. Kemudian di sini sudah 32 bit. Nah, ini yang saya agak ragu nih teman-teman, karena waktu saya cek di komputer ya, ini tidak 32 bit nih hasil rekamannya, tapi malah 16 bit ya. Itu yang kita harus coba cek lagi ya. Tapi sepertinya itu nanti di kekurangan ya, teman-teman. Kemudian di sini sudah ada indikator main out main klip ya. Kalau misalkan terlalu berlebih-lebihan dia akan merah. Jadi tidak akan kita punya indikator bahwa suaranya masih dapat diterima oleh telinga kita ya. Nah, kemudian efeknya di sini ya. Kemudian ada aux ini terpisah sendiri outnya, dan efeknya juga terpisah. Kemudian untuk ini bisa ke speaker aktif ya, atau ke amplifier, atau ke power ya. Untuk outnya di port ya, aux juga ada. Nah, ini juga pon juga ada untuk headset. Jadi itu kelebihannya ya teman-teman ya. Kemudian kalau dari sisi yang lain ini bergaransi ya, tentu saja kita aman ya, artinya kalau ada kerusakan masih dijamin sampai 1 tahun oleh Asle. Nah, tapi kalau kekurangannya, nah ini kita masuk ke kekurangannya. Nah, kekurangannya yang saya tahu tadi, saya sebelum coba ini tes suaranya ada noise ya teman-teman ya. Dan menurut saya itu noise-nya lumayan mengganggu ya. Cuman mungkin kalau diakali pakai DAW, pakai aplikasi lagi mungkin bisa. Cuman ya tadi, jadi kita banyak kerjaan lagi untuk membersihkan suara noise ya. Kemudian yang berikutnya kelemahannya adalah di sini secara kualitas tadi 32 bit, tapi ternyata dia hanya 16 bit 48 kHz. Itu setara dengan DVD ya, DVD kualitinya DVD. Tapi sebenarnya kalau dia bisa 32 bit, dia seperti studio, bahkan di atas lagi ya. Kualitas studio itu biasanya sudah 24 bit sudah cukup. Tapi kalau kedua 30 bit seharusnya lebih bagus lagi hasil suaranya. Tapi ini ternyata 16 bit 48 kHz tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, ini kelemahannya, ini mungkin perbaikan juga untuk Asle ya. Saya sedikit agak kecewanya di situ karena ternyata tidak sesuai dengan tulisannya yang ada di mixernya ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk harganya di sini di pasaran 770.000 sampai 800-an ya. Nah, itu dia harganya. Nah, ini di sini nanti di deskripsi nanti saya akan masukkan hasil review ini, barang ini. Silakan bagi teman-teman yang berminat, bisa memesannya di situ ya. Dan harganya pasti lebih murah dari pasaran karena hasil review. Kemudian yang berikutnya apalagi ya yang tadi mau saya sampaikan adalah bahwa dari sisi noise tadi ya, kelemahannya udah oke. Baik, seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi salah satu referensi bagi teman-teman. Oh ya, satu lagi, maksud saya mixer Asle ini kelebihannya untuk recording memang itu kelemahan ya, karena tadi dia cuma 16 bit 48 kHz, tapi sebenarnya kelebihannya itu juga salah satunya kalau dia untuk outdoor, untuk mic, kalau untuk speaker eksternal yang kita dengarkan langsung dari telinga ke speaker, itu memang ini cukup bagus ya teman-teman ya, cukup bisa diandalkan. Tapi kalau untuk rekaman ya kualitasnya standar lah seperti ini teman-teman, bahkan ada masalah terkait noise. Nah, itu yang menjadi masalah ya teman-teman ya. Tapi itu sebenarnya bisa kita atur lagi dengan aplikasi dan lain sebagainya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.
Nah, teman-teman sekalian, demikianlah hasil review yang saya berikan di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan hasil review ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian untuk mencari mixer dengan kelas middle ke bawah ya. Dan sekaligus informasi teman-teman, nanti di deskripsi saya juga akan masukkan produk-produk asli yang sudah saya review ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang berminat, ini ada juga Fix 4. Silahkan nanti yang berminat cek di deskripsi. Kemudian, nah ini dia. Ini koleksi saya ya, Yamaha tipe AG04X, tapi ini KW teman-teman ya. KW yang pernah saya review, tapi teman-teman bisa mendapatkannya kalau berminat ada di deskripsi. Maka ini akan membantu untuk bisa mereview produk-produk yang lain. Dan ini kita lakukan secara jujur dan mudah-mudahan nanti teman-teman tidak salah memilih audio video yang dibutuhkan ya, sesuai dengan kemampuan dan tidak menguras kantong kita. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Maka channel ini kita buat untuk sebagai referensi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terus dukung channel ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.